Itu tuh yang paling penting apalagi ketika kita ngomongin masalah mobile photography. Itu Tisna. Oke. Jadi lighting, composition, dan angle. Kalau lighting sama angle Ya, itu banyak banget pertanyaannya sih Lukas. Sebenarnya banyak banget pertanyaan mengenai lighting. komponen-komponen yang ada di dalam sebuah foto gitu. Sebenarnya balik lagi nih tergantung teman-teman misalkan OOTD kita tahu banyak banget apa ya ibaratnya teman-teman kita yang hobi OOTD itu bervariasi banget gitu. Mulai dari yang suka minimalis dalam tanda kutip misalkan backgroundnya harus sepolos mungkin. Terus cuman ada satu orang doang OOTD di depannya. Ada juga yang suka kayak oh aku lebih suka kalau backgroundku ini kayak crowd atau backgroundku ini keramaian atau street jalan itu juga termasuk dalam komposisi gitu. Hmm. Selain ngomongin komposisi ada apa aja elemennya, komposisi juga bisa diartikan sebagai warna. Misalkan Hmm. nih, ada orang yang sukanya memang dia temanya apa IG profile-nya misalkan monokrom ya udah dia bakalan main di putih, hitam, abu-abu. Or misalkan nih kayak Tisna, Tisna kan juga lumayan variatif nih warnanya. Nah berarti itu juga sebenarnya termasuk dalam komposisi gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal gimana caranya kita bisa apa ya ngerti nih komposisinya yang pas bagaimana kalau mau monokrom, kalau mau warna kayak gitu. Hmm. Oke, halo semua udah join. Nah, iya Lukas, jadi si komposisi itu elemennya banyak banget. Sebenarnya kalau buat aku pribadi, misalkan nih, kalau memang kita tujuannya professional use ya memang ya punya kamera profesional kan is a must juga kan. Tapi Hmm. kalau kita tujuan buat OOTD atau kita mau just apa ya kayak taking random picture buat di post di Instagram, kayaknya nggak harus banget sih kayak kalian mikir oh harus punya kamera profesional dan lain sebagainya. Begitupun sama yang di HP gitu. Kadang merasa megapikselnya ini kecil. Nih contohnya misalkan ada kamera, ada HP kameranya 10 megapiksel, ada juga HP yang megapikselnya mengklaim sampai 50 sekian, bahkan ada yang kok nggak salah inget dulu pernah ada yang ngeluarin Space 100 zoom ya. megapiksel. Nah, 108 sampai Lukas, 108. ya, nah makanya kayak menurut Lukas pribadi nih ya, pribadi itu sebenarnya nggak terlalu meter gitu. Karena yang pertama, tujuan kita ini cuma di handphone. Kecuali misalkan kalian foto OOTD terus, ah Tisna gue besok mau ini deh, mau cetak di billboard gitu. Nah itu baru, berarti kita nggak bisa sembarangan. Tapi kalau ibaratnya tampilannya cuma segede HP doang, itu tuh nggak akan jadi masalah gitu. Hmm. Jadi mungkin kita nggak bisa sebut merek ya, cuman maksudnya apapun mereknya, kalau Lukas amati akhir-akhir ini, kayak minimal minimal apa spek yang sudah dipunya HP-HP zaman sekarang kayaknya udah cukup banget deh. Kecuali kalau zaman dulu kita masih tahu HP kameranya masih VGA gitu, nah itu udah nggak. Hmm. Hmm. Kalau yang sekarang kayaknya semua mumpuni deh, jadi kayaknya kita udah nggak perlu kayak Hmm. HP-nya kan. Hmm. Iya, iya. Sebenarnya ada HP kayak 2 jutaan juga sekarang kameranya udah bagus buat foto sih sebenarnya ya. Cuma kan, iya, iya. Jadi jangan kemakan iklan ya, kameranya 1, 2, 3 sampai 10 berjejer gitu ya Lukas. Ya sebenarnya megapiksel itu mungkin kalau misalnya foto yang tadi Lukas ngomong ya, kalau misalnya buat di print billboard atau print canvas atau print buat apalah yang kalau di iklannya sendiri kan kayak buat syuting film foto profesional buat majalah gitu pakai handphone kan ya biasanya. Kalau begitu mungkin it matters ya Lukas ya. Tapi kalau buat keperluan Instagram kali mungkin apa namanya bisa dikonsider lagi bahwa itu bukan segalanya ya. Dan satu lagi sih, nah, maksudnya kalau teman-teman wondering gitu ya, kayak bayangin, emang kalau kamera profesional berapa berapa megapiksel sih gitu. Rata-rata yang Lukas pakai buat profesional pun megapikselnya tuh kita cuma di kisaran 20 sampai 24 megapiksel gitu. Jadi Hmm. kayak nggak perlu sampai ngejar kayak oh HP-nya harus sampai berapa puluh megapiksel kayaknya juga belum terlalu perlu gitu. Sip, sip, sip. Tuh teman-teman di sini nggak boleh bilang HP-nya kentang kalau kalian udah punya budget di atas 2 jutaan sebenarnya sih Lukas. Aku sih udah ngamatin ya Lukas ya untuk mobile kamera yang 2 jutaan aja kemana aku beliin mbak aku yang hampir 2 jutaan lebih dan itu sih kameranya juga udah bagus. Nah, mention nih kayak HP itu kadang tuh kayak automatically gitu. Nah, sebenarnya cara pertama dulu nih, ini cara yang paling gampang banget. Mungkin teman-teman sebenarnya udah banyak yang tahu. Sebenarnya kita tuh bisa ngatur exposure-nya. Apa sih exposure? Exposure tuh kayak banyaknya cahaya yang mau diterima sama kamera. Hmm. Apapun mereknya, mau kameranya boba atau enggak, Lukas yakin sih pasti bisa. Kan biasanya dipencet tuh, dipencet sekali sampai biasanya ada kayak gambar kayak matahari
di kamera itu. Nah, terus kita bisa turunin atau dinaikin. Kalau Hmm. misalkan lagi ruangan kok jadinya terlalu terang ya, padahal misalkan fotonya suka yang gelap. Turunin aja tuh exposure di HP. Hmm. Kalau di dalam indoor bisa dinaikin kalau ngerasa terlalu gelap. Nah, Hmm. tips lainnya, kalau misalkan tadi Tisna bilang, kita kebanyakan foto di indoor nih, di rumah, apalagi mungkin pandemi. Kunci yang pertama, saran pertama yang Lukas bisa saranin adalah cari tempat indoor yang seenggaknya masih lumayan dekat sama jendela. Hmm. Jadi, indoor, kita coba kurangin kemungkinan kita tuh pakai lampu ruangan. Karena lampu ruangan itu akan merubah foto kita menjadi kuning. Dan akhirnya, apa ya, nggak cantik gitu. Kayak, karena Hmm. seolah kayak kita bayangin aja naruh bareng di meja belajar, terus meja belajarnya dihidupin gitu. Ya udah, kayak ya udah satu light aja. Meanwhile kalau kita di dekat jendela, matahari itu benar-benar kayak bisa merata, bisa menyebar gitu. Jadi Hmm. sebisa mungkin kita taruh lokasi atau spotnya tuh di indoor, tapi yang masih deket sama jendela atau natural light. Kayaknya itu salah Hmm. satu supaya fotonya masih tetap cantik walaupun di dalam ruangan. Gitu. Oh, jadi kalau buat teman-teman di sini yang hobi buat foto indoor, Lukas saranin memang yang deket-deket source of light yang natural ya, yang di jendela ya. Karena kalau kalau memang apa mau ngambil outdoor, karena handphone juga white balance-nya kadang otomatis ya Lukas langsung ke kuning gitu. Sedangkan kalau kita gunain kamera kan bisa diatur, ya Benar, kan? benar, Heeh, benar. kalau kalau handphone biasa otomatis tuh. Itu ada pertanyaan sekalian nih ngomongin otomatis sama manual dari Hamzah Dix. Hamzah Dix, bagusan pakai auto apa manual tuh? Kalau Lukas sebagai fotografer. Kalau kalau kita ngomongin apa nih, kalau misalkan kamera profesional, mungkin aku lebih prefer pakai manual ya. Tapi kalau Hmm. pakai HP, justru karena udah dibantu, HP itu serba otomatis, menurutku sih lebih enak auto ya. Tapi Oke. kita tinggal, kalau Lukas sih palingan tinggal adjust kayak exposure-nya dinaikin atau diturunin, udah gitu doang. Tapi nggak pernah pakai mode manual yang memang Lukas tahu ada di beberapa merek HP ya, gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, oke. Nah, sekarang teman-teman berarti kalau udah diikut live kali ini, nanti kalau ngarahin yang moto, bukan yang ngomong dipencet di ke atasin, dipencet di ke bawahin dong, ngomongnya exposure-nya naikin, exposure-nya turunin, itu exposure ya berarti ya Lukas yang ngomongnya ya. Iya, iya, oke, 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 oke. Ya seenggaknya kita kalau kalau minta fotoin HP canggih biar apa namanya omongan juga canggih juga gitu Lukas. Iya, ngikut, ngikut. Oke, baik itu kan indoor ya Lukas. Jadi kalau indoor mau gimana pun memang disaranin yang dekat jendela karena cahayanya lebih merata dan itu mengavoid buat warna yang terlalu kekuningan karena bakal susah apalagi kalau udah kena kulit ya nanti Betul. dieditnya. Nah, kalau outdoor nih sesuatu yang benar-benar semua mah foto outdoor aja pada foto jamnya nggak pentingin yang penting foto outdoor aja. Sedangkan kalau kalau buat fotografer sendiri pasti ada jam-jamnya nih. Tapi kalau buat foto outdoor triknya buat dapat lighting yang bagus dan pas buat foto OTD misalnya itu gimana Lukas tipsnya buat foto outdoor? Oke, kalau foto outdoor itu sebenarnya challenge-nya tadi Tisna udah mention nih. Challenge-nya yang pasti itu sinar mataharinya jam berapa. Itu penting banget. Nah, sebenarnya outdoor sendiri, kalau Lukas nih ya, aku bakalan bagi itu jadi dua macam outdoor. Yang Hmm. pertama literal outdoor, yang panasnya kentang-kentang. Yang kedua outdoor, tapi masih ada ininya, masih ada apa ya tempat berteduhnya. Itu kan juga Hmm. bisa kita sebagai outdoor. Ya, Hmm. nah kalau misalkan outdoor yang kita masih ada tempat berteduhnya, misalin nih, kadang kita suka kan foto-foto di parkiran, atau misalkan di depan kafe, tapi masih ada tutupannya. Sebenarnya itu jam berapapun nggak terlalu ngaruh, karena sebenarnya kita tuh masih dilindungin di atas. Tapi kalau kita mau foto outdoor nih, tiba-tiba, oh mau foto di kayak hijau-hijau di rumput-rumput, atasnya nggak ada Hmm. pohon sama sekali. Nah itu tuh yang bahaya nih, teman-teman harus perhatiin jamnya. Kalau Hmm. ditanya jam berapa yang paling oke, menurut Lukas itu kalau foto antara jam 7 sampai jam 9, mungkin mentok sampai jam 10 kali ya, tapi itu Hmm. sudah kalau bisa dihindarin, nanti Hmm. mulai oke jam-jam 3, jam 4, jam 5 itu menurutku oke banget. Kalau jam 12 itu udah big no banget, kayak Hmm. mataharinya ini biasanya di bawah mata tuh tiba-tiba kayak ada kantong hitam. Nah, itu Hmm. udah Hmm. Hmm. foto. Dan efeknya ntar kulit juga terbakar kali Lukas ya jam segitu ya. Ya, bener. Jadi Oke. prefer mendingan pagi atau sore sekalian gitu. Atau Oke. kayak kita cuma baru bisa fotonya jam 12 siang gitu. Oh ya udah coba aja cari yang outdoor tapi atasnya nih masih ada tutupannya gitu. Misalkan Oh. outdoor aku berdiri di bawahnya pohon gitu. Nah, itu tuh nggak masalah gitu.
Oh, ada shades-nya lah at least. Jadi kayak iya. Kayak ganjil genap ya Lukas ya dari jam 7 sampai jam 10 maksimal, terus jam 3 sampai Jam 5 kali ya, kita kan jam 3. mulai jam setengah 6 ya, kayak mungkin jam Iya, 5-an. jam 5-an gitu ya, masih terang ya. Tuh teman-teman di sini jadi kalau foto nggak randomly pick the hours. Jadi kalian kalau mau fotonya bagus tuh tadi kata Lukas dari jam 7 sampai jam 10 nih. Makanya fotografer tuh bangunnya pagi ya Lukas ya, pagi fotografer wedding. Nah, bangun jam 3 udah di jalan ya kan? Iya, 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 iya. Jadi kalau kalau kalian yang mau disiplin, kalau mau foto yang bagus tuh di jam jam 7 sampai jam 10 sama jam 3 sampai jam 5 ya. Jadi 2 jam sore dan kalau pagi tuh bisa 3 jaman. Jadi mendingan pagi deh kalau aku bilang biar masih seger gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin soal tadi udah ngomong lighting, kita ngomongin soal komposisi nih, Lukas. Kalau agar membuat komposisi mobile fotografi itu lebih menarik tuh ngakalinnya gimana aja sih? Biar komposisi kan kalau Lukas kan tadi kan dari background terus baju apa yang masuk ke kamera tuh ya. Itu biar menarik biasanya Lukas main di wilayah mana gitu. Oke, kalau yang pertama kita mungkin ngomongin masalah kayak warna dulu ya. Kalau ngomongin masalah warna, sebenarnya kalau Lukas prefer, jangan sampai backgroundnya itu jumlah warnanya melebihi dari kita. Karena nanti fokusnya itu akan ke backgroundnya. Jadi kalau Hmm. memang kita sukanya fotonya di street nih atau di outdoor nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai bener-bener backgroundnya tuh lagi rame banget, kacau banget, diambil gitu. Nah, jadi tetap supaya fokus of point-nya foto itu tuh ada di kita. Itu dari Hmm. sisi warna. Prefer jumlah warna backgroundnya itu nggak lebih dari apa yang kita pakai di Hmm. diri kita. Selain itu, teman-teman bisa juga untuk mempercantik komposisi. Kayaknya lately konten-konten TikTok juga udah banyak yang share ya. Kayak kita bisa memanfaatkan beberapa barang yang bisa dijadikan foreground gitu. Hmm. Foreground tuh contohnya sih misalkan kayak let's say misalkan nih bunga nih. Nah, berarti kan kayak gini nih. Biasanya foreground itu kayak ditaruh Segini di kali bagian ya. nah kayak Begini, gitu-gitu. begini. Nah, Oke. yang bikin kan kontennya Iya. Iya. adalah contoh background. Teman-teman bisa cari outdoor mungkin banyak kali ya, udah banyak ilalang-ilalang atau mungkin ngambil di depan jendela itu juga bisa dijadikan foreground supaya fotonya lebih menarik kayak gitu. Hmm. 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 Selain itu, komposisi itu sendiri sebenarnya juga akan pengaruh terhadap kayak letaknya nih objek ditaruh di mana gitu. Di sisi kirinya frame kah, kanannya frame kah, atau di tengahnya frame kah, itu juga bisa gitu. Itu bisa digunakan sebagai permainan komposisi gitu. Kayak Hmm. uh, aku coba tunjukin grid ya, soalnya Hmm. karena cuma satu, jadi aku coba gambar nih. Uh, Kalau kalian bisa, coba nanti di kamera HP itu dinyalain gridnya. Jadi grid itu Gridnya ya. biasa yang kotak-kotak kayak gini. Hmm. Jadi Hmm. harusnya Hmm. jadi ya, tampilannya jadi 9. Nah, komposisi itu bisa objeknya di tengah kayak gini atau di kiri atau di kanan tuh juga bisa gitu. Nah, Hmm. Hmm. tergantung kalau misalkan kalian fokusnya memang cuma objek Masih kalian grid ya. sendiri. Nah, itu agak kelihatan ya teman-teman tuh ada gridnya. Nah, Iya. kalian bisa variasinya objeknya mau di kiri, tengah, atau kanan. Cuman yang paling netral memang ditaruh di bagian tengah. Itu Hmm. sih. Hmm. Oh. Oke, oke, oke. Nah, ini nyambung nih, Lukas. Mungkin boleh pakai teknik grid tadi ya. Ada pertanyaan dari Bad Rizoni katanya. Angle kamera yang bagus untuk foto OTD. Nah, ini Lukas banyak banget karena yang misalnya saranin foto OTD itu dari agak ke bawah. Tapi sebenarnya bawa kemana sih? Kadang terlalu ke bawahan, pala kita tuh jadi kayak pinch head gitu loh. Jadi kayak kakinya Oke, gitu, kayak bentuk segitiga atau terus mungkin kalau terlalu ke bawahan juga ini langsung jadi double chin kelihatan. Sebenarnya eh, angle yang pas gitu untuk foto OTD gimana nih ngelihat foto Lukas udah cakep banget gitu. oke. Oke, mungkin berarti kita nyambung ke yang komponen ketiga nih ya, Tisna. Berarti ya, kita ngomongin Angle, angle. angle. Uh-uh. Nah, teman-teman, angle itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya bird eye, ada yang namanya human eye, sama frog eye. Kenapa sih kok namanya bird gitu? Karena logikanya burung itu di atas. Jadi kayak kita melihat dari matanya si burung gitu. Hmm. Kalau human kita setara, kalau frog itu berarti dari bawah. Mana yang oke lah ya buat buat foto OTD. Kalau Lukas bilang mungkin antara human eye to frog eye. Jadi mulai dari tengah sampai ke bawah, tapi jangan sampai terlalu bawah.
Kayak misalkan kalau aku boleh coba sedikit, kalau bird eye kan seperti ini berarti. Ya kan, ini bird Selfie eye. ya, selfie zaman dulu ya Lukas ya. Di zaman dulu banget, semakin runcing semakin bagus. Aduh, Terus teman-teman di sini pasti lahirnya pada baru nih, kita yang lahirnya baru setahun. nggak zaman gitu. Jadi bird eye itu sempat tren sih teman-teman, kayak berapa tahun ketika human eye kita turunin sedikit, ada sedikit apa ya, ilusi optik gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita juga bisa kelihatan lebih tinggi gitu. Jenjang. Tapi sampai terlalu bawah banget gini kan ya berarti nanti bentuk bentuk badannya kan juga jadi hilang gitu kan. Iya, 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 iya. Kalau Oke. favorit dan saran kayaknya antara human level to frog level, kayak turun sedikit gitu. Sekitar perut ya berarti ya aksisnya ya. Bentar, coba berarti ya sekitar, iya iya Dada iya ke perut ya. ya, Oke. daerah sini dada Mm-mm. situ Oke. gitu. Nah, sekarang nih kadang-kadang yang suka bentrok adalah mendefinisikan kan tadi ada apa namanya bird eye, human eye which is ke arah mata kita, terus frog eye yang low angle. Tapi kalau Luka saranin untuk foto OTD adalah antara human sama frog eye ya. Jadi antara kalau OTD ya full badan berarti dari dada ke perut. Nah, sekarang nih kadang-kadang yang motoin kita itu apalagi aku kan badannya kurang tinggi ya. Misal aku motoin minta fotoin Lukas aja Lukas sudah tinggi. Human yang mana Lukas? Human yang mana yang dipentingin? Yang difoto apa yang moto? Oke, yang paling penting adalah levelnya dari yang difoto. Itu udah yang paling penting. Jadi kalau kalian ngomong, ini dibuat human eye dong, jangan di human eye-nya yang moto nih. Kalau misalkan objeknya misalkan lebih pendek nih daripada yang ngefoto, ntar jatuhnya jadinya bird eye kan gitu. Jadi teman-teman lebih pendek daripada fotografernya, berarti minta yang fotoin, tolong turun dikit dong, agak-agak nunduk-nunduk dikit, usahain matanya dia itu setara sama mata kita gitu. Begitu. Kalau yang Okay. kayak mungkin minta agak angkat sedikit dong kameranya gitu, jadi nggak, biasanya kan moto kan ini, biasanya moto Okay. gini, mungkin dia agak gini sedikit, nah kayak Oke, gitu. oke, oke. Itu kata Hananuha, bener banget. Iya, jadi Ini mungkin udah pengalaman banget kayaknya sih Hana nih ya. korban-korban, kita korban-korban, Korban. kita korban-korban. Ya, korban difotoin ngasal. Nah, jadi berarti nih Lukas, berarti teman-teman di sini juga selain pada saat kita minta fotoin orang, kita juga harus ngelihat si posisi kameranya itu bener nggak di titik aksis kita ya, di perut atau di dada. Jadi kita bisa nge-adjust sebelum kita nanti ngelihat, terus fotonya nggak bener ya. Daripada capek udah gaya-gaya, angle-nya salah kan. Nah, teman-teman di sini nih tips banget nih dari Lukas nih. Jadi kalau kita mintain foto ke orang, lihat si kameranya itu ada di aksis kita nggak, di dada dan antara dada atau perut ya Lukas ya, antara our human eye sama frog eye. Dan di situ nanti ya insya Allah lah hasilnya bakal bagus kalau udah angle-nya bener kan, tinggal bergaya. Oke. Lukas, ini pertanyaan dari Silam ZZ underscore. Ini juga ada salah satu features kamera yang lagi populer nih. Oh iya, kalau mobile photography kan ada lensa wide-nya kata dia. Nah, kalau pakai lensa wide, kan wide-nya 0,5 tuh Lukas, yang sampai berat gitu kan ya. Itu bagusnya ke arah mana ya? Dari bawah, atas, atau lurus? Kalau dari fotografer sendiri kira-kira bagusnya gimana nih kalau untuk apa namanya ultra wide, lensa wide-nya? Lately kayaknya memang apa, kayak mode yang wide ini kan memang lagi ngetren banget nih ya. Sebenarnya menurutku sama antara human eye atau human eye agak turun sedikit. Itu udah yang paling perfect banget. Kadang kayak kalau kalau kita ngelihat ya, kadang kalau teman-teman nanti bisa coba sendiri, ketika human eye agak-agak turun sedikit, itu efek di kaki itu akan bagus banget, cakep banget buat di foto OTD. Nah, tapi hati-hati nih, kalau di lensa wide itu kita mengenal yang namanya distorsi, teman-teman. Nah, jangan posisinya terlalu bawah banget. Karena kalau terlalu bawah banget, lensa wide itu kemungkinan distorsinya semakin gede gitu. Jadi takutnya malah antara kayak kaki kita yang lebih ketarik atau tangannya kita yang lebih ketarik gitu. Itu yang harus kita hati-hati supaya fotonya bisa kelihatan natural kayak gitu. Oke, ini ngomongin soal distorsi. Jadi semakin dekat ke frame luar nih, teman-teman yang paling suka pakai 0,5 nih, pakai wide angle nih, ini mungkin masalah kita bersama nih. Semakin dekat ke samping atau ke sisi-sisi atas, bawah, kiri, kanan, itu kan distorsinya bakal semakin tinggi. Kalau tadi balik lagi ke grid yang Lukas kasih, ke grid tadi, grid guidelines, sebenarnya itu maksimal di area sebelah mana ya? Iya, Tas, Surabaya, insya Allah puasa ya. Yuk, lanjut jawab lagi Lukas. Ditanya puasa, iya puasa. Emang kelihatannya aku biarpun gak puasa. Kalau misalkan teman-teman pakai grid ini juga hati-hati, karena kan
file-file apa format size-nya di kamera itu belum fit sama yang ada di Instagram. Ah, Jadi bisa mempertimbangkan nih, kalau misalkan ininya terlalu mepet sama atas, nanti kita potong ukuran IG, Instagram, nanti yang ada nanti malah terlalu kepotong gitu. Jadi hmm. pasangannya kalau aku lebih suka objeknya ya antara segini atau diperkecil ke grid tengah. Nah, oke. Terlalu kecil kan bisa tinggal di zoom terus di crop. Crop. Iya, itu bener banget tuh yang kata Lukas. Aku juga sering banget tuh guys. Karena kalau pakai 0, aku jujur aja Lukas, aku paling suka banget pakai 0,5. Karena kalau kita ngomongin soal visual di Instagram, kalau Lukas kan memang mahir dalam permainan lensa, kamera, ada kesan ketidakbiasaan antara apa yang kita bisa lihat sehari-hari sama yang foto di feed Lukas, mungkin dari segi kontras, color dan juga komposisi yang Lukas udah mahir lah. Nah, tapi kalau kalau dari segi aku, karena aku mau ditampilin kayak foto OTD, itu biasa aku tuh juga suka dengan efek-efek seperti yang 0,5 ini, biar ada efek kayak tidak biasanya, which is yang lebih menarik di Instagram foto. Nah, aku juga gitu tuh. Karena kalau terlalu nempel ke atas bawah, terlalu distorsi, fotonya tuh main di titik tengah, tapi kan terlalu jauh tuh. Nah, Oh, nanti setelahnya baru aku cropping biar dapat efek distorsinya tapi tidak terlalu berlebihan. yes, betul banget itu udah Iya, gampang buat ngakalin kali ya kalau buat pakai iya. kamera. Oke, teman-teman di sini kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh langsung di comment box ya. Selain aku ngejawab pertanyaan yang di comment box kemarin yang udah pada masukin pertanyaan. Ini masih soal angle nih Lukas. Memang angle paling populer ini aku sortir aja jadi beberapa ya karena banyak banget angle gitu. Dari Aryo Benazar. Angle yang bagus buat foto orang buncit dan pendek gimana Kak? Nah, Lukas sebagai fotografer wedding dan bukan cuma fotografer model aja ya. Kalau model mah udah nerimanya yang udah pasti tinggi gitu kan ya. Nah, ini nih kalau misalnya ini kalau foto wedding biasanya kan orangnya lebih ke real human size lah. Aku ngomong kayak real size lah, lebih kayak yang biasa kita kita omongin seharian, kita biasa lihat seharian gitu. Itu biasanya ngakalinnya gimana ya Lukas sebagai fotografer buat orang yang buncit dan agak pendek? Oke. Kalau misalkan situasinya agak buncit dan juga pendek, mungkin yang Lukas bisa saranin adalah main di human eye aja. Jangan Human terlalu eye. turun. Hmm. Karena human eye aja. Karena juga teman-teman yang mungkin banyak yang udah tahu, percaya atau enggak, memang kita tuh akan kelihatan lebih gemuk di kamera. Hmm. Itu tuh sudah kayak apa ya? Knowledge banget. Karena Hmm. secanggih-canggihnya kamera, kamera tuh pasti tetap memiliki distorsi. Dan distorsi itu kadang ada distorsi yang ke atas dan juga ada distorsi yang ke samping gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian merasa kok gemuk banget gitu, beda sama ketika ngaca gitu. Nah, ketika teman-teman sudah merasa sedikit mungkin gemuk atau mungkin perutnya buncit, terus juga teman-teman merasa aku nggak tinggi nih, lumayan pendek, usahain mainnya di human eye gitu. Mungkin atau bahkan sedikit sedikit aja human to bird eye, sedikit. Karena itu kalau dari bird eye itu memang sifatnya dia akan terlihat memperkecil objeknya. Jadi jangan jangan sampai kayak terlalu frog eye, nanti yang ada malah semakin terfokusnya kan di perut gitu. Hmm. Oke, ini data Surabaya ini bukan body shaming karena banyak banget pertanyaan dan kita juga kadang ngerasa karena level gemuk orang tuh beda-beda termasuk confidence-nya ya. Bahkan aku aja kadang kalau foto suka aduh ngerasa kegemukan nih di angle sebelah sini atau dengan pencahayaan seperti ini. Jadi ini bukan body shaming ya Tas Surabaya, kita ngomong kayak real human size. Dia pengen kelihatan kayak motornya tetap fokus gitu biar nggak blur gitu kalau ada motor lagi ngebut gitu lewat gitu, beng, atau mobil atau orang kali lari gitu. Oke, berarti fokusnya pengen objeknya nggak kelihatan ngeblur ya. Soalnya Iya. lately itu malah foto-foto yang artsy itu malah yang kita melihatkan objeknya lagi moving gitu. Oh, Nah, oke oke. kalau yang ini kan pengen objeknya nggak kelihatan move. Kalau HP kalian bisa mode manual, bisa ngatur ISO, bisa ngatur speed, bisa ngatur diafragma, tipsnya adalah speednya harus ditambah. Speednya tuh harus Speednya. di. Jadi ibaratnya kalau aku speed 1/1000, artinya adalah aku nggak tahu jujur satuannya apa. Tapi ibaratnya objek yang bergerak dengan kecepatan 1000 itu aku bisa ambil. Aku Hmm. bisa kayak perfectly. Tapi kalau aku pakai 1/100, berarti aku hanya bisa mengcapture orang-orang dengan kecepatan 100 gitu. Jadi misalkan Hmm. settingnya speednya aku buat 1/100, tapi objeknya yang gerak kecepatannya tuh 1000 seret gini, Hmm. ya hasilnya pasti ngeblur gitu. Hmm. Jadi tapi kalau misalkan kamera HP yang sudah automatically
sejauh ini aku belum tahu gimana caranya, soalnya itu pasti berhubungan sama speed di kamera. Hmm, oke 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 oke. Kalau iya benar banget sih, berarti yang dimainin itu speednya yang satu per berapa ya Lukasnya, biar sih objek nggak itu juga bukan buat cuma buat foto motor. Kalau kita mau foto orang lagi lari atau lagi movement, lagi dansa atau lain sebagainya bisa banget ya. Cuma kalau aku boleh sharing insight kali ya, kalau kita misalnya pakai handphone, itu kalau misalnya handphone yang merek-merek yang udah canggih banget kan ada pengaturan pro-nya, bisa diatur. Tuh, Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa ke Lightroom, tapi kalian capture. Biasanya kan Lightroom buat ngimport foto, tapi pakai mode si kameranya. Di situ ada settingan pro-nya juga, biar kita bisa nge-setting kamera manual. Gitu. Kalau oke. nggak salah ya, aku Nah, aku jarang banget pakai itu, tapi aku pernah lihat sih. Ya, oke, oke. 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 Lain pakai portrait, kalau foto di ruang selalu blur, kayak banyak pixel. Oh, mungkin maksudnya kurang cahaya. Jadi grainy kali maksud istilahnya, bukan pixel kali ya, kalau di ruangan tuh. Noise kali ya maksud. Noise, noise, noise. Iya, noise, noise. Iya. Oke, jadi teman-teman cara menghilangkan noise itu memang kalau kita ngomongin basicnya adalah kita nggak bisa apa-apa kalau memang kondisinya adalah low light. Jadi kalau teman-teman sering lihat foto, ini foto kenapa kayak banyak semutnya gitu ya, kayak yang titik-titik gitu. Itu sebenarnya terjadi karena kamera itu memaksakan diri untuk mengcapture padahal lightnya itu tidak memadai gitu. Nah, ibaratnya kalau kalian mau bandingin adalah mata kita itu sudah nggak tahu berapa megapiksel. Ibaratnya kayak kondisi slow light apapun, mata kita itu pasti tetap bisa kan melihat objek-objeknya. Nah, kamera karena bagaimanapun dia adalah buatan manusia, dia pasti ada kelemahan. Sehingga ketika kondisinya low light, kita memaksa dia untuk mengcapture, pasti muncul noise-noise itu. Hmm. Jadi, saran pertama adalah kalau memang tempatnya nggak possible, terlalu gelap, kalian nggak suka noise, mendingan coba cari spot lain yang lightingnya lebih memadai. Atau Hmm. kalau misalkan bisa gitu, fotonya cuma bisa di sini. Setahu Lukas, kayak di aplikasi Lightroom itu juga ada fitur untuk noise reduction. Itu Hmm. bisa. Tapi kalau noise-nya sudah terlalu parah, kalian noise reduction, hasilnya malah nggak natural. Setauku Hmm. kayak kulit itu tiba-tiba bener-bener halus yang nggak ada pori-pori, nggak ada apa. Nah itu juga menurut Lukas kayak kurang natural ya. Jadi antara pindah lokasi atau kalau mau fotonya dibuat grainy sekalian, dibuat noise sekalian, itu malah lebih artsy juga. Oh, jadi triknya dua ya. Either mau dijadiin art, memang di grainy, atau memang kalau noise itu emang efek dari kurangnya cahaya, cari tempat yang lebih cahayanya lebih bagus. Atau kalau masih bisa dibantu editing, dipakai noise reduction di Lightroom ya, di editing lah istilahnya. Tapi nggak bisa terlalu sampai maksimal, karena bisa kasih efek yang nggak natural ya. Mungkin ntar ini jadi ngeblend, perbatasan rambut sama muka jadi nyambung gitu, saking saking blendingnya kan gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Ardian.Shah underscore di sini. Lukas pakai iPhone kan? Ini pertanyaan Ya, nih. Feature live di kamera iPhone tuh lebih enak dipakai saat apa? Iya nih, ini salah satu feature yang paling jarang dipakai di iPhone. Kalau buat benar. fotografer sendiri, ada sarannya nggak kira-kira kalau kita mau pakai feature live buat memaksimalkan harga yang jutaan-jutaan ini kita pakai lah. Itu Oke, gimana Lukas? Oke, sebenarnya feature live sendiri itu ada plus minus ya. Kalau aku sendiri, to be honest, aku nggak terlalu sering pakai. Karena yang pertama, feature live itu pasti akan memakan lebih banyak memori. Ibaratnya, feature live kan mengcapture beberapa detik sebelum foto kan itu ikut di capture. Jadi ibaratnya kayak jadi short clip kali ya jadinya. Itu minusnya. Kalau plusnya adalah yang pertama, berarti kita nggak cuma sekedar foto. Ibaratnya kayak menurut Lukas sendiri itu kayak memoris atau yang di capture itu lebih banyak karena kayak berapa detik sebelum itu ikut tercapture gitu. Hmm. Atau lagi kita bisa editing karena setahu Lukas kalau picture live yang di iPhone itu juga bisa di kayak semacam kayak di export as short clip kayak gitu-gitu kan juga bisa. Nah, sehingga mungkin itu menjadi konten yang lebih bervariasi. Ada Menarik. juga pernah Lukas lihat kayak di edit terus dijadiin kayak pakein feature yang long exposure atau apa, jadi yang movingnya tuh bener-bener bisa jadi kayak cuman garis-garis doang gitu loh, misalkan kereta lewat, Oh, itu oh juga iya bisa. bisa ya. Bisa itu kalau kita ngaktifin feature live-nya kayak gitu, itu tuh bisa di Oh, setting gitu. oke.
Jadi untuk ardian.syah___ bisa dimaksimalkan secara sedikit dan maksimal ya. Dimaksimalkan sedikit, bisa digunakan secara minim dan juga maksimalnya. Kalau minimnya mungkin kayak tadi Lukas bilang, kalau bergerak ntar dipilih frame yang mana yang diambil ya. Kalau misalnya lagi orang bergerak kan kadang ngedip atau apa gitu kan, bisa diambil yang perfectnya. Atau kedua bisa diambil dijadiin short clip, jadiin GIF gitu ya, jadi animated gitu, animated clip. Atau yang ketiga kalau kamu mau lebih advance lagi, aku juga belum tahu tuh cara, mungkin aku harus gali lagi ya. Itu bisa dijadiin kalau diaplikasikan di long exposure, si feature live ini bisa kasih efek kayak garis-garis light gitu ya. Kalau misalnya kita foto di malam-malam di jalanan gitu ya Lukas ya. Kayak city Betul. light. Tuh, mantap juga feature light. Pantesan handphonenya mahal ya. Oke. Satu, yaitu natural light-nya harus optimal, baik untuk kita maupun untuk background. Dan yang kedua adalah selalu apa ini, liatin update-update dari OS-nya HP kita. Karena Oh, jangan bahwa kayak, oh ini berarti kamera portretnya jelek gitu, berarti aku harus cepat nunggu ganti HP lagi gitu. Enggak, sometimes sebenarnya itu akan dibenahi juga melalui update dari OS software ya. software yang ada di HP kita. Oh, oke. Jadi itu juga tergantung nggak update-nya ya, karena itu kan termasuk kayak istilahnya digital editing lah ya. Betul, betul. Jadi Oh, itu oke, nggak oke, oke. hanya kamera kita berarti ini bokehnya kasar nih, nggak halus sampai selamanya kan gitu. Enggak, kalau dari pihak developernya memang misalkan dari Apple atau dari Samsung atau dari mana ada update OS-nya, mendingan update deh. Biasanya itu juga akan dibenahi sama. Oke, kalau Lukas tadi apa namanya ngajarin dari segi lighting ya. Jadi belakang tuh kalau bisa background kita, kalau kalian mau pakai efek bokeh yang di kamera yang menggunakan portrait mode, kalau bisa backgroundnya juga terang, kita juga terang juga dengan cahaya yang cukup dua-duanya biar bokehnya itu tampak lebih natural. Nah, aku mau ngasih sedikit insight juga buat teman-teman kalau mau foto pakai bokeh mode ini. Aku sebenarnya suka pakai bokeh mode, cuma memang nggak selalu sering dipakai karena fail kebanyakan. Nah, yang paling aku perhatiin pertama biar bokehnya lebih kelihatan lebih benar. Kalau aku dari segi pose kali ya Lukas ya. Kalau Lukas kan Oke, dari segi kamera. Itu jangan kita berpose membentuk sebuah lingkaran. Kayak begini, ada lingkaran bolong misalnya. Atau begini gitu. Karena di bagian sini ini nggak bakal bokeh. Yakin ini bakal fokus. Jadi aneh kok backgroundnya di sini bokeh, di sini fokus. Tambah bohong gitu kan. Yang kedua, kalau buat cowok rambutnya dirapihin. Jangan sampai ada bolong. Misalnya nih rambutnya ada bolong begini kan. Nah ntar di sini nih nggak bokeh nih. Ini nggak bokeh. Kenapa? kelihatan nggak naturalnya. Kelihatan gak natural, nanti backgroundnya di sini fokus, di sini bokeh gitu. Jadi kalau aku biasanya aku bener-bener make sure rambut aku tuh ujung-ujungnya tuh klimis banget tanpa bolong, dan aku nggak bikin pose bentuk lingkaran, bahkan kaki aja kalau bisa lebih rapat, atau kalau jangan sampai dia bikin segitiga antara kaki dibuka sama bawah gitu loh. Jadi aku foto portrait memang buat foto setengah badan aja gitu loh. Betul. Iya kan, namanya juga portrait, portrait foto setengah badan. Iya, jadi jangan bikin bokeh yang full badan ya, itu kalian bakal bikin aneh banget nanti hasilnya. Itu tipsnya ya. Dan Oh, akhirnya nggak memang sih kalau kita pakai mode portrait tapi untuk full badan, percuma, nggak akan dapat bokehnya iya. juga. Iya betul, nggak bakal dapat bokehnya ya. Tapi bisa Lukas, kadang aku pernah cuma aneh gitu, aneh aja gitu loh, kayak apa bokehnya Dan makanya bokeh bokeh bokehan ya. foto, percayalah jam terbang itu adalah satu-satunya kunci di dalam foto. Jadi apalagi kita ngomongin mobile fotografi ya, kayak kalian nggak perlu ribet bawa kamera, nggak perlu takut ini berat kena air dan lain sebagainya. HP ini kan sudah enteng banget. Saran Lukas adalah just apa ya, kayak ambil aja random picture gitu, mulai dari sekarang ngelihat apa sih, kelihatan lagi di nunggu misalkan di cafe, apa ya kayaknya yang menarik gini objeknya, entah mungkin gelas kopinya kah, atau apa ya, orang-orang yang lewat, mobil-mobil yang lewat, itu take aja gitu. Nanti dari sana kalian akan mulai merasakan gimana sih cara nemuin estetiknya dari sebuah foto. Jadi next kalau misalkan kita buru-buru, ini momennya oke banget nih, kita udah bener-bener langsung kayak tak 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 tak, oh harusnya gini 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 gini. Tapi kalau kita jarang ngefoto, kita jarang untuk mencoba, ya akhirnya kita jadi nggak terlalu terbiasa gimana sih harus mengcapture sebuah foto. Jadi saran Lukas adalah nggak perlu merasa kayak down atau kayak lu hasilnya kok jelek gitu. Nah, akhirnya ya udah, yang bisa kita lakukan adalah terus mencoba akhirnya supaya kita makin terbiasa untuk menemukan sisi art atau estetik dari sebuah foto itu sendiri. Oke, thank you Lukas. Berarti saran dari Lukas adalah
perbanyaklah jam terbang foto-foto aja, dan biasain kayak kalau Lukas bilang yang di kafe, fotoin orang kah, atau gelas, atau cahaya yang masuk, atau apapun itu. Lama-lama mata kita bakal terbiasa ya Lukas ya untuk bikin komposisi tertentu gitu. Jadi jangan males ya, cuma tinggal buka handphone doang. Karena kalau dulu kita kan comparisonnya gini ya Lukas ya, dulu waktu kita zaman-zaman awal-awal harus pakai kamera, terus transformasi menggunakan handphone banyak banget, jadi orang lebih rajin buat nge-capture. Sedangkan anak-anak yang generasi sekarang sudah terlahir dengan handphone yang canggih. Jadi mereka sudah terbiasa, Betul. dan jiwa males buat nge-capture-nya mungkin jauh lebih tinggi dibanding kita yang dari yang susah terus ke gampang, kita jadi lebih rajin. Ya, Ya, karena mereka betul. lahir udah gampang gitu kan. Jadi mungkin itu lagi, kalau kalian pengen bagus, rajin itu adalah kunci ya. Jam terbang kunci ya Lukas ya. Jam terbang kunci. Biar jadi, Percayalah, satunya jawaban deh supaya kita makin terbiasa gitu menghasilkan foto yang cantik. oke, baiklah. Thank you banget Lukas sudah nyempetin waktunya. Thank you teman-teman semua yang udah join. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua.